Pasca perhelatan WSBK, para penonton serbu destinasi wisata sehingga berdampak full booking hunian hotel di kawasan Senggigi dan juga Sekotong. Pasca gelaran World Superbike tidak hanya berdampak terhadap kunjungan wisatawan di areal Mandalika, namun berdampak ke sejumlah destinasi di Pulau Lombok. Wisata Senggigi Lombok Barat misalnya, sejak perhelatan balap dunia World Superbike berlangsung, hingga hari ini sebagian besar pengunjung merupakan penonton World Superbike, sehingga hunian kamar hotel mengalami full booking mencapai 100%. Ya mudah-mudahan mereka betah di Senggigi, mendapat kesan baik. Ya, kita tetap welcome terhadap kehadiran mereka. Itu kenapa kami di pemerintah Kabupaten Lombok Barat, di Dinas Pariwisata juga sengaja membuat event 4 hari ini dengan tajuk Welcome to Senggigi. Sebagai bentuk kegembiraan kami, mereka memilih Senggigi sebagai sentra stay-nya. Selain menikmati sejumlah event seni dan budaya, biaya penginapan di beberapa hotel terbilang cukup terjangkau. Periode World Superbike yang pasti kalau kita hanya bicara tanggal 19, 20, 21, rata-rata area Senggigi ini tingkat huniannya adalah 100%. Tapi perlu kita ketahui juga bahwa di bulan November ini sebenarnya juga tingkat hunian cukup tinggi. Meningkatnya kunjungan wisatawan saat perhelatan World Superbike diharapkan para pelaku wisata bisa berlangsung lama seperti dalam kondisi normal. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya. Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi.
Pemirsa, tradisi adat yang saat ini masih lestari adalah tradisi Bejango Bele yang digelar setiap tahun oleh masyarakat Desa Songa, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Tradisi ini dihajatkan untuk memupuk silaturahmi dan memohon doa keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. Iring-iringan dulang berisi sanganan khas Sasak yang dibawa ibu-ibu ini awal dari ritual Bejango Bele Desa Songa, Kecamatan Sakra, Lombok Timur. Diiringi kesenian Sasak Gendang Bele, mereka berangkat dari Masjid Tua menuju makam keramat tempat petilasan para leluhur mereka. Di makam keramat inilah puncak ritual Bejango dilaksanakan. Para tetua adat, tokoh agama dan warga memanjat doa keselamatan kepada Sang Maha Pencipta. Bejango Bele sendiri berarti berkunjung secara massal, melibatkan banyak orang. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun secara turun-temurun untuk memupuk silaturahmi dan melepas kerinduan dengan para leluhur mereka yang sudah tiada. Secara turun-temurun ini folklore ya, secara turun-temurun diyakini bahwa leluhur kami memesankan kalau mau ketemu atau mau ada apa-apa, ada hajat, ada sesuatu, silakan datang ke makam lewat masjid yang tadi kita sama-sama tahu. Lalu kemudian inilah yang menjadi tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat kami. Yang dilaksanakan sebenarnya sekali lagi adalah setiap Senin Kamis reguler. Silakan kalau ada yang mau datang setiap Senin Kamis pasti ada yang melaksanakan seperti ini. Tetapi itu dilaksanakan secara pribadi oleh masyarakat kami. Nah kalau konteks saat ini kita melaksanakannya secara lembaga ya, secara kelembagaan, lembaga adat. Itu kami niatkan untuk menyempurnakan dalam tanda petik kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari oleh masyarakat ya setiap minggu itu. Ritual Bejango Bele mulai dilaksanakan selama 3 bulan sebelumnya. Warga mengawalinya dengan tradisi bubur bea pada bulan Muharram, bubur putih pada bulan Safar, dan maulid adat serta puncaknya Bejango Bele yang melibatkan semua warga setempat. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Ani pamit undur diri dan sampai jumpa.